Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Al-Hadi Ashar An Anasin ibni Malik dari sahabat bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi. Nabi bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri, karena sesungguhnya di dalam makan sahur barokah, terdapat barokah. Muttafaqun alaih. Ya Allah, ya Allah. Hadis dari sahabat Nabi Anas Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi terkenal. Dan beliau salah satu sahabat yang mendapat kemuliaan menjadi khadimnya Nabi, menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat kepingin menjadi pelayannya Nabi, tapi Sayyidina Anas termasuk orang yang mendapat kesempatan paling lama menjadi pelayan Nabi, hampir 10 tahun. Yani mulai Nabi masuk Madinah, Sayyidina Anas langsung dibawa oleh ibunya, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini adalah Anas, aku kepingin dia menjadi pelayanmu. Waktu itu Sayyidina Anas masih muda, masih umur mungkin sekitar 10 atau 11 tahun. Maka Sayyidina Anas diterima oleh Nabi sebagai pelayan. Kemudian Sayyidina Anas melayani Nabi sampai 9 tahun full, bahkan dalam riwayat yang lain hampir 10 tahun. Ini selama di Madinah, Nabi di Madinah 10 tahun. Naam. Karena Sayyidina Anas di akhir hidupnya hijrah ke Irak, ke Basrah. Karena setelah wafatnya Nabi, Sayyidina Anas di Madinah dia tidak kuat. Karena setiap melihat apa saja dia teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masjid terkenang Nabi nangis, nanti melihat mimbar Nabi nangis. Dan setiap melihat di setiap sudut kota Madinah dia menangis. Terlalu banyak kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Anas minta izin untuk hijrah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi tidak dikasih izin. Ya, ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak memberi izin. Mungkin kalau orang yang mengenang Nabi terus pergi semua gara-gara supaya enggak terlalu banyak sedih, nanti beliau mana sendirian Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang hampir tiap malam menangis mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman Sayyidina Umar atau di zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Anas hijrah ke Basrah, ke Irak setelah mendapat izin dari khalifah. Hijrah ke Basrah. Waqad ruwiya, diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya ketika Nabi sakit yang mendekati ajal beliau, Rasulullah meminta Sayyidina Anas, "Aina Anas?" Di manakah Anas? Kemudian dicari, kemudian dimasukkan ke kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Anas, "Ya Anas,
hai Anas, kamu sudah melayani kami lama, kamu jadi bagian dari keluarga kami, fa utlub ma syi'ta, minta yang kamu pengen. Faqala Sayyidina Anas, ud'u li ya Rasulullah. Sayyidina Anas berkata, doakan saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, yad'u Allah li Anas, Allahumma atil umrah wa kathir awladah wa amwalah waghfir dhambah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, panjangkan umurnya Anas, perbanyak anak dan keturunannya, dan perbanyak harta bendanya, ampuni dosa-dosanya, dan masukkan dia ke dalam surga. Kalau kita perhatikan nih, doa 5 ini udah lengkap dunia akhirat tuh. Begitu singkat Nabi berdoa, tapi begitu lengkap. Semua kebutuhan manusia sudah tergabung dalam 5 doa tadi. Panjang umur, semua orang pengen panjang umur. Sayyidina Anas dapat panjang umur karena berkah melayani Nabi, didoain oleh Nabi panjang umurnya. Sampai-sampai dikatakan Sayyidina Anas termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggalnya. Semua sahabat Nabi sudah meninggal dunia, wafat. Sayyidina Anas masih hidup, masih panjang umur sampai 100 lebih. Ada yang mengatakan 110, ada yang mengatakan 120, khilaf. Yang penting panjang umurnya. Ya, panjang umur saja belum lengkap. Manusia kalau panjang umurnya nggak punya anak juga repot. Udah aki-aki nggak ada yang bantuin. Didoain sama Nabi, panjangkan umurnya, perbanyak anak dan keturunannya. Subhanallah. Akhirnya Sayyidina Anas diberi oleh Allah keturunan dan anak yang banyak banget. Sampai waktu beliau meninggal, anak cucunya berjumlah 100 lebih. Ya, kira 120, kira 100 sekian. Itu kata ahli fikih, mereka bikin guyonan. Sayyidina Anas kalau ada uzur, Jumatan sendiri di rumahnya katanya. Jumatan sendiri. Jumatan kan 40, ini udah lebih-lebih. Sayyidina Anas didoain oleh Nabi, banyak anaknya, banyak keturunannya, dan diijabah oleh Allah karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak, panjang umur, udah seneng tuh. Tapi ada yang repot kalau nggak ada nih. Kalau ekonominya mepet, ekonominya sedikit, anaknya wakeh, duitnya raono, wah bisa tengkar tuh di rumah. Ya, Rasulullah doain untuk Sayyidina Anas, perbanyak harta bendanya, perbanyak harta bendanya. Doa Nabi diijabah oleh Allah. Sayyidina Anas orang yang kaya raya. Ketika di Basrah beliau berladang, bercocok tanam, kurmanya, kurma hasil ladangnya Sayyidina Anas, kurma yang terbaik di Basrah, bahkan di Irak seluruhnya, dan berlimpah ruah hasil bercocok tanamnya, berlimpah ruah sampai beliau menjadi sahabat yang kaya raya, bisa mencukupi keluarganya yang sebanyak itu. Berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur, banyak anak, banyak duit, dapat semua dunianya. Alhamdulillah. Nah itu orang yang berkhidmah kepada ulama dengan sungguh-sungguh, orang yang berkhidmah kepada orang-orang saleh, berkhidmah kepada zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan semacam itu dengan syarat amanah dan adab. Kalau berkhidmah harus ada amanah dan ada adab. Kemudian ketika Sayyidina Anas akan meninggal dunia, beliau di akhir-akhir umurnya ketika akan wafat, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya kumpul semua. Kemudian mereka ada yang bertanya, wahai ayahanda kami, apa yang kau inginkan sekarang? Maka Sayyidina Anas berkata, aku tidak ingin apa-apa, aku sudah kangen dengan Nabi SAW dan aku akan segera meninggalkan dunia ini berjumpa dengan beliau. Ditanya oleh anaknya, apakah kamu yakin kamu akan masuk surga? Maka Sayyidina Anas menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan aku dengan 5 doa. 5 doa itu 3 tentang dunia, 2 tentang akhirat. Yang 3, aku didoakan panjang umur, didoakan banyak anak dan keturunan, dan banyak rezeki. 3-tiganya sudah dibuktikan, diijabah oleh Allah. Allah sudah memberi 3, maka tidak mungkin Allah tidak memberi yang 2, yaitu diampuni dosanya dan masuk surga. Yang Maha Dermawan sudah ngasih 3, masa 2 nggak dikasih katanya. Begitu Sayyidina Anas husnudzannya kepada Allah, baik sangkanya kepada Allah. Didoain Nabi dengan 5 doa, 3 sudah dapat, tinggal 2 masa nggak ngasih? Allah pasti kasih katanya. Naam wa sadaq, betul apa kata Sayyidina Anas, innahul karim, dialah Allah yang Maha Dermawan, la ilaha illallah. Ila hadis Sayyidina Anas menunjukkan bahwa sahur itu membawa barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Fis suhur apa fis suhur? Fis suhuri barakah. Dhammah ya. Kalau sahur itu dia berada waktu sahur. Dalam segi kalimat kadang-kadang kita sering kurang teliti antara sahur dengan suhur. Suhur orang Indonesia biasanya ngucapnya sahur, ayo makan sahur yuk. Seperti hari Jumat yang benar apa? Mimnya di dhamma, Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Mimnya di dhamma, bukan Jum'ah. La ilaha illallah, subhanallah. Meninggalkan sahur hukumnya makruh. Orang yang puasa sengaja nggak sahur hukumnya makruh. Karena orang sahur itu sangat dianjurkan dalam banyak hadis.
sampai Nabi memberikan satu promosi, sahur itu barokah. Apa makna barokah? Kata ahli hadis, makna barokah ay fihi i'anatun ala shaum, bahwa sahur itu akan membantumu untuk menyempurnakan puasamu. Makna barokah di situ kata ahli hadis, kata ulama zahir, bahwa sahur itu barokah. Mana barokah? Dia mengandung suatu manfaat di mana kalau kamu sahur, yaitu kalau kamu sahur maka puasamu akan lebih terasa ringan, enggak terlalu lapar, enggak terlalu haus. Berbeda dengan orang yang puasa enggak sahur, mesti dia akan merasa berat. Jam 10 udah lapar, jam 11 sudah haus, sudah kering tenggorokannya, kan enggak sahur. Di dalam sahur ada barokah, ai i'anatun ala siyam. Yang bagi dianjurkan orang di samping memaknai dengan makna semacam itu, dia meluaskan pandangannya dan keyakinannya dalam makna barokah itu sebagaimana yang diniatkan Nabi SAW. Maka dia berniat, nawaitu sahur mithil ma nawan Nabi SAW. Saya niat sahur seperti niatnya Nabi, untuk meraih barokah sesuai yang dimaksud Nabi SAW. Saya niat sahur untuk meraih barokah sebagaimana yang disabdakan Nabi dan dimaksudkan oleh Nabi. Dan sahur itu disunahkan untuk agak mundur, jangan terlalu awal. Sahur jam 2, kemalaman. Sahur setengah 3, kemalaman. Sahur jam 3, kemalaman. Terlalu malam jam 3 itu. Sahur, nanti akan hadis yang kedua tadi, antara sahur dengan sholat subuh itu 50 ayat. 50 ayat kalau kita baca sekitar 10 menit. Jadi imsak itu, dikatakan imsak itu dari ulama-ulama Indonesia itu kan membudayakan adanya imsak. Itu biasanya antara 10 sampai 7 menit dengan sholat subuh. Nah itu imsak itu, kenapa kok ada 7 menit, 10 menit? Diambil dari ini, khamsin ayat tadi, hadisnya akan dibaca nanti. Jadi kalau kita sahur tuh ya seperti di pondok itu, enak itu. Jam 4 kurang seperempat kita udah mulai sahur, berhenti jam 4 udah berhenti, atau jam 4 lebih 5 udah berhenti, tinggal bersih-bersih, gosok gigi dan sebagainya. Paling enak tuh. Paling awal ya sekitar setengah 4 sahur. Sama sahur jam 3 kemalaman, kurang afdal. Jam setengah 2, nah, mana? Orang sahur juga disunnah, dianjurkan dia menghindari makanan-makanan yang pedas, yang membuat panas dalam. Ya, hendaknya mengakhiri dengan manis seperti madu atau korma dan air putih. Sebaiknya begitu. Kalau sahur udah selesai makan apa? Tadi apa? Telur, sayur. Itu setelah itu diakhiri dengan kurma walaupun 1 butir. Ya, syukur 3 malah bagus, 3 kurma
kemudian air putih. Hadza afdaluha. Naam. Lanjut.